Jadi sekarang kita akan coba latihan ya soal di bab inhibisi ini. Nah, di soal inhibisi ini kita mulai dari soal pertama. Nah, soal pertama ini ya kita dikasih data kayak gini ya, disajikan data V, nggak kelihatan. V sebagai laju pembentukan produk, habis itu ada S dan juga ada V lagi. Yang beda ini tuh E0 apa? Nah, habis itu dari sini kita coba analisis dulu pertanyaan apa ya. Nah, soal pertanyaan apa? Ada 3. Yang pertama hitung KM, hitung VM, hitung VM lagi, baru yang terakhir cari K2-nya. Ya. Nah, dari sini kita cari KM dulu. Ya, ini kalau ada saji kayak data gini, otomatis yang pertama kali kita pikirkan adalah regresi. Nah, pertanyaan regresi apa? Nah, kita kalau balik ke sebelumnya kita kan udah belajar analisis data ya di bab 2. Nah, di sini ada salah satu grafik yang namanya tuh Lineweaver-Burk kalau gak salah. Ada plot namanya plot Lineweaver-Burk. Nah, dari plot ini dia tuh persamaannya tuh adalah 1/V sama dengan 1/VM ditambah KM per VM dikali 1 per konsentrasi substrat. Ya, kayak gini. Nah, habis itu kita coba tulis dulu datanya apa aja. Oh ya, ini kita ubah jadi matematikanya apa? Ini tuh Y ya. Ya. Ini tuh apa? Ini tuh A ya. Ini tuh intercept. KM per VM tuh apa? Itu tuh gradient B. Ya. Ini apa? Ini tuh X-nya. Jadi persamaan fungsi Y-nya itu adalah kayak gini. Dengan B sebagai gradient, ini kita sebut dengan intercept. Nah, lalu dari sini, berangkat dari sini kita coba bikin dulu plot data 1/V sama 1/S. Nah, jadi ini semuanya kita balik ya. Kita jadi 1/V, jadi 1/S kayak gitu. Nah, kita coba tulis di mana di sini nih. Nah, 1/V. Oh ya, ini kita makanya yang V-nya yang ini ya. Ya, gitu. Oke. Nah, berarti 1/V-nya itu sama dengan apa aja? Pertama ini ada 0,8 ngediannya di atas aja. Nah, di sini. Kita ngerjain di sini. Nah, ini jadi 1/V, ini jadi kolom 1/S. Nah, ini bakal jadi 1/1,14 tuh 0,877. Lalu ada 1,149. Lalu ada 1,428. Lalu ada 1,695 ya. Habis itu ada ini tuh 2 ya. Habis itu 2,564. Lalu yang terakhir ada ini 2,857. Lalu 1/S ini kalau dibalik jadi apa? Ini jadi 0,05. Terus ini jadi 1,49. Ini jadi 2. Habis ini jadi 2,5. Ini jadi 3,03 ya. Ini jadi 3,45. Ini jadi 4. Ada yang salah nggak ya? Bentar. 5 ini 1. Oh, ini ada ketinggalan. Ini hapusin. Ini tuh 1. Ini tuh bukan 0,1 maksudnya. 0,1, 1,49. Ini tuh 2. Ini tuh 2,5. Habis itu ini 3,03. Ini 3,45 ya. Kalau udah jadi kayak gini, kita regresin.
Nah, dari hasil regresi ini kita nanti dapat Y sama dengan 0,465. Oh ya, di sini sebagai Y-nya, ini sebagai X-nya. Ya. Y sama dengan 0,4656 X ditambah 0,8882 ini. Nah, ini itu adalah km per Vm ya, sedangkan ini adalah 1 per Vm ya, gitu. Ininya 1 per V, ininya tuh adalah 1 per S. Nah, dari sini kita cari dulu, cari Vm nya. Nah, kan ini 1 per Vm itu sama dengan 0,8882 ya, betul ya. Maka Vm nya berapa? Vm nya itu sekitar 1,1258. Nah, sekitar segitu. Habis dapat Vm, kita cari km ya. Ya, kita cari km gimana? Jadi km per Vm itu sama dengan berapa? 0,4656 ya. Terus km nya berapa? Km itu tinggal ini kita pindah ruas ke samping. Set. Ya. Nah, ini jadi berapa? Berarti 0,4565 kita kalikan dengan ini ya, 1,1258. Berarti 1,1258 dikali 0,4656. Nah, hasilnya adalah km itu adalah 0,5241 ya. Nah, makanya kita udah kesimpulin km itu sama dengan 0,5241 kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Nah, katanya hitung Vm untuk N0 sama dengan itu. Nah, buat nomor B ini pertanyaannya kan hitung Vm saat N0 sama dengan saat N0 itu sama dengan 0,0015 gram per liter. Nah, dari sini kita melihat dari ke tabel dulu, kan yang dimaksudnya tuh ini ya. Nah, sedangkan kita udah dapat nih ini tuh Vm nya. Ya udah, kita tinggal pakai aja di sini. Vm itu sama dengan 1,1258 ya, soal kan ini untuk kondisi 0,0015 ya. Nah, tapi kalau kondisinya yang soal C, kalau pada saat Vm itu sama dengan berapa ini, 0,0875 ya, 0,00875 gram per liter. Nah, di sini kita harus bikin sama kayak gini persis, bikin apa sih namanya, regresi ulang ya. Nah, makanya di sini kita bikin 1 per V lagi ya. Nah, oke. Habis ini tadinya yang mana? Nah, ini kan ada soalnya tuh kita nyari Vm dengan N0 tuh yang di saat 0,0875 ya, ini ya. Nah, kalau gitu kita sama prosesnya, kita cari 1 per S sama 1 per V nya. Nah, 1 per V nya ini kalau udah gue hitung jadi 1,493, terus ini 1,961, ini 2,439, terus ini 2,941, baru yang terakhir itu 3,448 ya. Nah, terus kita regresiin cukup segini aja ya, cukup sampai situ aja, berarti sampai 25 ya pembandingnya. Nah, habis itu singkatnya gue regresiin, nanti dapat Y sama dengan 0,6729 X ditambah 1,6301. Nah, kan ini tuh apa? Ini tuh sama dengan km per Vm. Nah,
ini tuh sama dengan 1 per Vm. Nah, berarti dari situ kita bisa cari nih Vm-nya berapa. Nah, Vm-nya itu berarti sama dengan gini. 1 per Vm itu sama dengan 1,6301. Nah, kalau kayak gitu tinggal gue balik. Vm sama dengan 1 per 1,6301. Hasilnya berapa? 1 per 1,61 per 1,6301 sama dengan 0,6134. Nah, ini jawabannya. VM segitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya apa? Ya. Pertanyaan selanjutnya yang ditanyain tuh hitung nilai K2 untuk kedua konsentrasi enzim. Nah, berarti kita cari untuk pada saat ini rumusnya gini. Kan ini V sama dengan apa? K2 dikali E0 ya. Nah, kalau kayak gitu sebentar. Oh ya, habis itu tentukan V2 nya. Nah, tentukan K2. Nah, K2 ini dapat dari mana? Dari ini kan Vm sama dengan K2 kali E0. Ini dari mana? Ini kan dapat itu dari rumusnya ya. Jadi ini rumus ada di sini. Kan biasanya tuh kalau kita lagi bikin rumus V, ini kan ada K2 dikali ES ya. Nah, terus K2 kali S tuh diganti jadi N0, terus ini dikali S per KM plus S, ya kan? Terus tiba-tiba jadi VMS per, ya kan? Di rumusnya gitu. Nah, makanya ini kita tahu kalau VM tuh sama dengan K2 kali N0, konsentrasi N0, nah gitu. Nah, habis itu kita hitung aja sekarang. Nah, berarti kan apa? Ini K2 itu sama dengan Vm per N0. Nah, kalau buat yang kasus 1, konsentrasi 1 berarti K2 itu berapa? K2 sama dengan Vm berapa? Vm itu 1,1258 per N0 berapa? 0,0015. Kalau yang buat kasus 2 itu K2 nya sama dengan berapa nih? 0,6134. Nah, E0 berapa? E0 itu 0,00875. Nah, 2 ini tinggal dihitung sebentar. Ini jadi 1,258 per 0,0015. Nah, ini akhirnya K2 dapat senilai 750,533. Sedangkan kalau K2 yang bawah itu 0,6134 per 0,00875. Nah, ini jawabannya untuk masing-masing konsentrasi. Nah, buat soal pertama udah, ini kita coba soal kedua ya. Ini kalau gak salah soalnya pernah dikuiskan di kelas terakhir. Nah, pertanyaannya soalnya apa? Ada 3. Yang pertama, ini tentukan konstanta Michaelis-Menten. Yang kedua, jenis inhibisinya apa? Ya. Lalu yang ketiga, ini berdasarkan jawaban B, tentukan KI-nya. KI itu konstanta inhibisinya. Kita mulai dari menentukan KM-nya dulu. Nah, gimana cara nentuin KM-nya? Di sini kita adalah dengan coba pakai grafik ya. Nah, dari sini kita bisa bentar, ini kan rumus dasarnya tuh gini. V laju pembentukan sama dengan Vm
dikali konsentrasi substrat per km plus ini S. Nah, pertama-tama kalau lihat tabel ini kita fokus ke dua hal. Pertama, konsentrasi substrat sama ini lajunya. Ini kan ada inhibisi ya, ini kita gak make, jadi coret aja kayak gitu. Kita cuma fokus ke ini, dua ini, 4 ini sih sebenarnya. Nah sebelumnya di sini kan ada dua nih antara ini sama ini. Nah kalau gitu kita coba kerjain yang kiri dulu. Nah ini kita coba cari KMVM ya dengan cara ngeplot lagi ya. Kita ngeplot ini, kita bikin udah bener kayak gini. Kita pakai line weaver lagi ya. Kita pakai line weaver Burr plot ya. Di sini kita ngebandingin 1/V terhadap dengan 1/S ya. Nah ini kita ubah jadi 1/S nya itu sama dengan berapa? 5 ya. Kalau ini kalau kita balik jadi 2/100 berarti 50. Nah kalau gitu anggapnya ini ada satu, ini 1/V, ini kita bikin 1/S di sini ya. Kita tulis ini S nya sama aja 5. Nah dari sini kita coba cari berapa km dan VM nya ya. Misalnya ini kita kasih nomor ini 50. Bentar, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, dan 7 kayak gitu ya. Nah kita coba kerjain tuh yang kiri. Nah yang kiri ini gini, kita kita coba regresi dulu, masukin ini semua ya. Kita masukin ini semua ke kalkulator dan cari berapa hasilnya. Jadi ini agak bingung, jadi gue coba lurusin lagi. Ini kita gak perlu regresi karena datanya ini S-nya konstan kayak gini ya. Nah hal yang kita lakukan kalau kayak gitu, kita tetap pakai line weaver Burr plot, cuman di sini kita bukan regresi tapi langsung bikin grafiknya. Misal kayak gini, gue bikin grafik kayak gini, agak besar. Nah di sini gue bikin 1, ini 2, bentar, ini 1, ini 2, ini 3 ya. Ini sumbu Y nya tuh akan kita pakai buat 1/V. Terus yang sumbu X nya ini kita pakai buat 1/S ya. Karena kita cuma ada 2S ya, yaitu 5 sama 50, kita taruhlah di sini. Di mana ya enaknya? Misalnya ini 10. Ini 20, 30, 40. Ada ini kurang ini, kurang panjang nih. Nah, ini 50 di sini nih. Misalkan kayak gitu. Nah, ini berarti si 5 kan. Dan ini si 50-nya. Kalau gitu kita masukin nih plotnya 1/V-nya. Misalnya 0, ada yang 1,15 terus substratnya konstan 5, berarti taruh di situ ya. Terus ada lagi 1,10 kayak gini ya. Biar gampang kita ambil 2 teratas sama 2 terbawah aja, cukup kayak gitu. Habis itu kita ambil 0,22 sama 0,23, katakanlah di sini ya. Kita punya 4 titik di sini ya. Nah habis itu kita bandingin sama yang ini
ya, antara 1/S sama 1/V. Kita ambil 2 teratasnya doang, ini sama ini ya. Nah, di sini kita coba tulis ya. Ini di 50 ini ada 3,46. 3,46 tuh sekitaran sini, 3,46. Terus ada 2,72 tuh di sini. Ya, 2,72. Habis itu ada 1,02 tuh di sini. Sama 0,68 di sekitar sini ya. Nah, habis itu ini ngapain? Ini tuh kita coba tarik garis. Ini mungkin kurang bagus garisnya. Nah, ini mungkin kok garisnya kurang akurat ya. Harus di tipe kertas yang kayak bergaris gitu. Tapi intinya yang mau gue sampaikan di sini itu ini kan pada saat I sama dengan 0,0044. Ya, ini 0, enggak, bentar. Ini ada kesalahan. Nah, di sini kita gak bisa sembarang ambil titik ya. Kita cuma bisa ambil titik yang samaan doang di sini. Misal kayak gini. Aduh. Ini ada ini, I-nya 0. Kita bisa ambil nih. Ya. Soalnya I-nya sama-sama 0. Kita bisa masukin ini ke grafiknya. Nah, lalu habis itu apa lagi? Kita bisa masukin ini nih. 0,44 sama 0,44 ini. Kita dapat 2 data. Habis itu ada lagi nih. 0,12 sama 0,12. Ya. Kita bisa masukin ini. Soalnya data inhibisinya sama, bisa kita bandingin. Habis itu apa lagi ya? 0, 12, 44 sama ini kayaknya bisa deh. Antara ini sama ini. Soalnya mirip-mirip ya. 59 sama 60, kita bisa ambil 60 buat antar tengahnya. Nah, kita kan dapat 4 data ya. Kita kalau tulis ulang tuh kayak gini. Pada saat I-nya sama dengan 0, 1/V1 nya berapa? 1/V2 nya berapa? 1/V1 nya berapa? Ini 1/S1 nya berapa? 1/V2, 1/S2. Ini V1, ini V2. Nah, pada saat inhibisinya 0, 1/V1 nya berapa? 0,22. Ya. S1 nya itu berapa? Ini 5. Terus 1/V2 nya itu 0,68. Ini 50. Lalu di sini tuh 0,0012 ya. Ini 1/V1 nya 0,33. Yang ini. Terus ini S-nya tetap konstan 5. 1/V2 itu 1,02. Terus itu 50. Nah, habis itu kita ngerjain yang 0,44. Ya, 0,044. Habis itu 1/V1 nya itu adalah 0,76. Kita pakai data ini. Ya, terus S1 1/5, ini S1/S1 5, habis itu 1/V2 nya 2,72. Ya, terus 1/S2 itu 0,0044. 2,72. 2,72. Oh, enggak, ini 50. Astaga. Nah, habis itu ini I-nya ini 0,0060. Ini kan sebenarnya 61 sama 59 ya. Cuman karena kita bisa dekatin ini jadi
rata-rata jadi 60 gitu. Ini jadi 0,88, ini 5, ini 3,46, ini 50. Ya, kita udah punya beberapa set data di sini. Nah, bisa ini kita bisa simpen dulu agak di atas gini. Nah, habis itu kita coba kerjain. Nah, pada saat i-nya 0, ya, kita ambil titik 0,22 di sini. (0,22), 0,33, habis itu 0, berapa tuh? 76 ya? 0,76 sama 0,88. Intinya di 4 titik sini. Nah, kayak gitu. Ya, mepet-mepet lah. Habis itu koordinat selanjutnya tuh berapa? 0,68 ya. 0,68, habis itu 1,02 di sini, habis itu 2,72 di sini, baru yang terakhir 3,46. Nah, di sini. Habis itu kita tarik garis ya. Dimulai dari sini ke sini. Kita coba tarik garis. Ini kita tarik garis. Ini agak gak akurat ya, karena susah di tab, tapi intinya ujung ini tuh merujuk ke satu titik kan. Nah, ini namanya tuh slope atau namanya tuh KM. Nah, karena bentuknya itu seperti ini, maka ini kita katakan KM tetap. Kalau KM tetap, maka kita bisa menentukan jenis inhibisinya itu adalah non kompetitif. Oke, kita lanjutin. Kita udah dapat jenisnya. Sebenarnya kita sebelum dapat jenis kita juga bisa nyari KM gimana. Gimana cara nyari KM adalah dengan menentukan titik koordinat dari min 1 per KM ini berapa ya. Nah, caranya adalah dengan mencari titik potong antara dua garis. Misalnya ini kita pakai garis ini sama ini ya. Ini tuh punya si ini ya, dua terakhir ini. Nah, makanya ini kita namain persamaan 1, persamaan 2. Nah, yang di persamaan 1 ini kita bikin persamaan garisnya itu adalah y min berapa nih? Min 0,76 per ini berapa? 2,72 min 0,76 ya, sama dengan x min 5 per 50 min 5. Nah, nanti kita dapat Y1 nya tuh sama dengan apa? Y1 sama dengan 0,76 ya. Terus ini itu X min 5. Bentar, salah 0,76 ditambah, nah iya gini, yang atasnya tuh 2,72 dikurangin ini 1,96 per ini 45 kayak gini. Ini persamaan dari si garis satu ini ya. Ini 1,96 dibagi 45, berarti Y1 sama dengan
ini hasilnya 0,043 0,043x nggak usah deh, tinggal gini aja, 0,76 ditambah x min 5 dikali 0,043. Nah udah sampai situ aja. Kita kerjain persamaan kedua. Persamaan kedua nih y min 0,88 ya min 0,88 per 3,46 sama dengan ini x min 5 per 50 min 5. Nah dari sini kita dapat Y2 nya itu sama dengan apa? Sama dengan 0,88 ya ditambah x min 5 terus ini dikali berapa nih, 3,46 dibagi dikurangin 0,88 2,58 ya. Dari sini kita dapat ini tuh Y2 sama dengan 0,88 ditambah x min 5 dikali ini dibagi 45 0,057. Nah lalu cara kita mencari titik ini adalah mencari titik potong ya. Mencari titik potong maka caranya dengan Y1 sama dengan Y2 ya. Y1 sama dengan Y2 maka 0,76 ditambah x min 5 ini 0,043 sama dengan 0,88 ditambah x min 5 ini dikali 0,057. Nah ini kalau gue pindah ruas ya jadi x min 5 terus ini kan pindah ruas juga ke samping ya, jadi 0,043 dikurangin 0,057 ya, yang kanannya 0,88 dikurangi 0,76 0,043 dikurangin ini jadi apa, jadi x min 5 ini dikali min 0,014 ya. Ini yang samping ini jadi 0,88 dikurangi 0,76 0,12. Nah ini x min 5 ini sama dengan 0,112 per min 0,014. Nah x ini akan sama dengan 5 ditambah ya berapa nih kira-kira, 5 ditambah 0,12 per min ya hasilnya sama dengan min 3,571. Nah kita dapat x nya itu sama dengan min 3,571 ya. Ini tuh tepatnya di sini ya. Nah min 3,571 ini sama dengan apa, sama dengan min 1 per km ya, titik ini tuh. Nah oleh karena itu kita dapat nanti km itu sama dengan apa, 1 per 3,571 sama dengan 0,28 ini km ya, kayak gitu. Jadi cara nyari km dari grafik itu intinya kita cari yang di sini. Sebenarnya ini beda-beda ya tergantung jenis grafiknya gimana. Cuma kalau line Weaver-Burk plot nyari 1 per km itu dari yang nempel di sini kayak gitu.
Oke, habis itu oh ya, ini ada kekeliruan lagi. Nah, jadi kekeliruan tuh ternyata kita gak perlu pakai cari titik potong, kita juga pakai satu garis saja ya. Yang Y1 ini biarin aja, kita ambil Y1 misalkan. Y1 itu adalah ini. Nah, tadi yang gue pengen bilang itu, kita tuh bukan nyari titik potongnya, tapi ini pada saat Y sama dengan 0. Jadi biar gak belibet gini, cara nyari min 1 per km ya. Yang pertama, bikin garis, bikin persamaan garis ya. Terus yang kedua, ini nolkan Y nya, habis itu cari nilai X nya. Nah, habis itu nilai X itu adalah min 1 per km ya, koordinatnya. Soalnya kan di sini 1 per km itu tuh berada di 0 gitu, Y sama dengan 0. Biar gak bingung gimana, gini, gue kasih lihat contoh gambar di PPT nya tuh sebentar ya. Nah, ini Lineweaver Burk-Plot. Kalian keperhatiin di sini Lineweaver Burk-Plot ini selalu garis yang menempel di sini itu titik koordinatnya pasti pada saat X nya tuh sama dengan min 1 per km. Jadi ini tuh kayak gini koordinatnya, kayak gitu ya. Makanya cara nyari kita km itu adalah dengan menolkan persamaan si Y nya, kayak gitu. Nah, kita udah dapat persamaannya dari sini. Nah, kita coba pakai ini Y1 sama dengan 0,76 ditambah X min 5 dikali 0,03. Ini kita nolin, ini sama dengan 0,76 ditambah X min 5 ya. Terus ini jadi 0,043. Nah, dari sini kita bakal pindah ruas, ini jadi min 0,76 sama dengan X min 5. Ini pindahin juga 0,043. Nanti kita dapat X nya itu sama dengan berapa ya, sebentar, ini min 0,76 dibagi 0,043 terus ditambah 5 min 12,674. Ini X nya, kita dapat X nya. Nah, karena X itu sama dengan min 1 per km ya, ini akan sama dengan gini. Nanti dengan pindah ruas kita akan dapat km sama dengan ini, sama dengan 0,081 ya, kayak gitu. Oke, ini jawabannya. Nah, setelah kita dapat km ya, kita nentuin jenisnya gimana dengan liatin ciri khas grafik tiap inhibisi. Misalnya di sini kompetitif itu ciri khasnya tuh kayak gini ya, kayak terpecah gitu ke bagi dua gini ya, jadi cuman kayak beririsan di sini, habis itu ini itu ngebelah dua. Habis itu kalau non kompetitif yang pure khususnya, dia tuh bentuknya kayak gini ya, menyatu di ujung, mengerucut ya, ciri khasnya kayak gitu kalau antara dua garis. Lalu kalau yang mix non kompetitif, dia tuh ada dua, ada yang menyatu, ada juga yang belah gini ya.
Lalu yang unkompetitif itu sejajar kayak gini ya modelnya. Nah, berdasarkan grafik yang kita buat, ini kan bentuknya nyatu gini ya, kayak ngerucut gitu. Nah, itu berarti masuk ke yang mana? Masuk yang ke ini kan, mana ya? Ini tuh pure non kompetitif ya, mirip serupa kayak gini. Nah, makanya kita namain ini jenisnya tuh non kompetitif. Nah, besok kita tentuin KI-nya gimana? Menentukan KI. Nah, menentukan KI ini caranya kita pakai rumus dari apa? Pure non kompetitif. Ya. Rumusnya apa? Nah, kita cari ini nih rumusnya. Ya. Kan V kita nyari KI ya. Nah, berarti kita cari VM up sama dengan VM per ya. Oh enggak, ini gue salah lihat rumus. Kita pakai yang rumus atas saja. Kita pakai rumus yang di atas. Yang itu kita berarti V sama dengan VM per 1 plus ini I per KI ya. Terus ini tuh 1 ditambah M aksen per S. Ini bukan konsentrasi tapi harusnya kurung biasa sih ya. Ini kayak gini, kita pakai rumus ini kayak gitu. Nah, habis itu kalau udah kayak gini, kita cari dulu VM nya. Cari VM dulu pakai salah satu data. Kan rumusnya itu ini ya, V sama dengan, oh ya rumusnya gini, V sama dengan VM ini S ya per KM ditambah S gitu. Nah, di sini gue mau pakai dataset bebas apa aja, cuman gue mau pakai awal aja yang biar gampang ya. Gue mau pakai V nya itu ini, seper V nya itu, S nya tuh ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya 1 per V sama dengan 0,22, V nya sama dengan 4,54 gitu. Nah, habis itu S nya itu kita pakai 0,5 ya. Nah, terus KM nya berapa? KM nya kita pakai yang di atas tadi 0,081. Nah, dari sini kita masukin ke rumus atas. 4,54 sama dengan VM dikali 0, aduh bentar, 0, ini 0,5 M ya, 0,5 bener gak 0,5? 0,2 salah, 0,2 per ini tuh 0,081 plus 0,2 ya, kayak gini rumusnya. Nanti dari sini kita dapat VM sama dengan, nah dari sini kita dapat VM itu sama dengan 6,378 ya. Kita dapat VM, kita bisa lanjutin ini. Nah, kita lanjutin tadi kan kita pakai V nya tuh 4,54 ya. Berarti 4,54 sama dengan VM nya berapa? 6,378.
Ini 1 ditambah I-nya berapa? Oh, I-nya 0. Berarti nggak bisa ya. Kita kan mau nyari menentukan KI ya. Nah, berarti I-nya nggak boleh 0. Kita pakai data lain. Apa yang diganti? Ini ya. Ini diganti. Ini. Kita pakai data selanjutnya. Sorry ya, banyak trial error ini. Nah, ini kita pakai ini aja. 0,33. 0,33. 0,33. Ini sama dengan 3,03. 3,03. Nah, 3,03 ini kita bagi 0,2 dikalikan dengan 1 ditambah 0,2. Ini nanti dapat 4,257 ya. V-nya kita masukin 3,03. V-nya udah dapat 4,257 ya. Ini I-nya berapa? I-nya kita pakai ini 0,00012 0,000 ya per KI. Ini dicari KI nya ya. Terus ini 1 ditambah KM. KM nya berapa? KM itu 0,081 per S. S nya itu 0,2 ya. Oh, ini 0 kelebihan 0,0012. Nah, aduh, kita coba hitung dulu. Ini kita pindah ruas ke atas ya. 1 ditambah 0,0012 per KI ya. Kita bikin ini 4,257 per 3,03 ya. Habis itu ini jadi 1 ditambah jadi 0,405 ya. Terus dari sini 0,0012 per KI sama dengan berapa, kita hitung lagi. Ini 1,405 ya, dikali 1 per 1,405 ya, dikurangin 1 berapa nih, 0,0012 per KI sama dengan bentar, 4,257 per nah ini jadi 0,999 min 1 ya. Habis itu nanti K1 nya habis itu kita dapat K1 berapa gitu. Intinya alurnya kayak gitu. Jadi kalau gue rekap, kalau ditanyain gimana nentuin KI nya, kita pakai rumus ini.
Lalu nyari VM nya itu kita dapat dari masukin data ke sini ya, kayak gitu. Nah buat V sama S nya itu kita pilih di atas, mau yang mana, yang penting konsisten. Oke, gue rasa itu aja dari latihan soal inhibisi ini. Mohon maaf tadi banyak error, trial dan error ya, semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih.